Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode observasional analitik, pendekatan cross-seksional. Variabel yang diteliti pada penelitian ini meliputi variabel bebas, tingkat pengetahuan penggunaan alat pelindung, frekuensi menyemprot, lama kerja, masa kerja, waktu menyemprot, dosis pestisida, arah angin, dan jumlah jenis pestisida sebagai variabel bebas. Kemudian variabel terikat, kadar kolinesterase darah sebagai variabel terikat. Dan variabel pengganggu, yaitu umur, jenis kelamin, status gizi, riwayat penyakit, pengobatan, dan merokok sebagai variabel pengganggu. Populasi pada penelitian ini adalah petani yang tergabung ke dalam kelompok tani di Desa Mendongan, Kecamatan Sumawana, Kabupaten Semarang. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purpose sampling. Untuk kesimpulan dari jurnal yang diambil, yaitu 1. Semua responden memiliki kadar kolinesterase yang masih di ambang batas normal berdasarkan pengukuran kolinesterase. Kedua, prevalensi keracunan pada peneliti adalah sebesar. Yang ketiga, responden yang memiliki kadar kolinesterase rendah sebanyak 22 responden atau 57,9%, dan responden yang memiliki kadar kolinesterase tinggi sebanyak 16 responden atau 42,1%. Dan yang keempat, tidak ada hubungan yang signifikan antara 9 variabel bebas dengan rendahnya kadar kolinesterase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tania. Selanjutnya yaitu berita yang diambil. Berikut merupakan link berita yang kelompok kita ambil. Untuk judul beritanya yaitu seorang petani ditemukan tewas akibat keracunan pestisida. Seorang pria Parubaya Amboako umur 55 ditemukan sudah tak bernyawa di pematangan sawah Desa Simpelu, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Namun, pihak keluarga menolak autopsi. Surat pernyataan sudah ditandatangani, kata Kapolsek Pitung Panua AKP Jasman Parudik. Diduga kuat korban meninggal akibat keracunan pestisida. Terlebih, pihak kepolisian juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Bahkan pada pertama kali ditemukan masih ada cangkul di dekat tangannya, sebab korban diketahui sedang menggarap pematangan sawah. Diduga meninggal dunia akibat keracunan saat melakukan penyemprotan hama dengan menggunakan bahan kimia di sawahnya, dan korban menjalankan ibadah puasa, katanya. Korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya yang mulai curiga lantaran sejak pagi korban meninggalkan rumah hingga malam tidak kembali. Terima kasih. Selanjutnya untuk masuk ke sesi pertanyaan. Ya, sebelum apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelum teman-teman kalian bertanya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan ya. Saya dulu, nanti silakan. Selebihnya nanti dari mahasiswa dan mahasiswi yang bertanya. Yang pertama untuk artikel ilmiah ya, yang kalian sampaikan dalam bentuk PowerPoint. Itu ada metode dan kesimpulan ya. Hasilnya juga saya bingung tuh, hasil dan pembahasannya itu seperti apa yang di artikel ya. Biasanya di artikel itu kan ada grafik, kemudian ada tabel. Kita bisa melihat data yang didapatkan dari kegiatan si peneliti tersebut.
Kemudian yang kedua, tadi ada petani yang meninggal karena keracunan pestisida. Nah, pestisida yang ada di sana itu masuk ke dalam tubuh itu melalui apa? Kemudian apakah per hari itu bertani kemudian meninggal atau ada akumulasi? Ya, terima kasih. Mohon maaf, Pak, bisa diulang? Suara saya terdengar? Terdengar, Tadi Pak. putus-putus, Pak. Oke, nanti silakan yang bisa mendengar dengan jelas, baik ya, kelas 2 kelompok 3 ya, kelas 2B kelompok 3 nanti langsung aja dijawab ya, yang bisa mendengar dengan baik. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, di slide yang kalian tampilkan untuk yang artikel itu, dari metode langsung kesimpulan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, itu biasanya kan ada data dan grafik dari artikel itu. Nah, itu tidak ada, padahal kita kan bisa mendapatkan informasi lebih akurat itu kan dari data atau dari hasil dan pembahasan ya, baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan tadi ada petani yang meninggal karena keracunan pestisida. Nah, pestisida itu masuk ke dalam tubuh si petani itu melalui apa? Kemudian apakah proses terjadinya itu di hari itu, artinya konsentrasinya apakah karena tinggi langsung meninggal atau ada akumulasi? Silakan dijawab oleh kelompok 3 yang bisa mendengarkan dengan jelas. Baik, Pak. Apakah boleh dari kelompok kita meminta waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, silakan ini sambil untuk menghemat waktu, silakan dari kelompok lainnya, kelas B dan kelas C, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya, sambil teman-teman dari kelompok 3 mencari jawaban atau mengumpulkan jawaban. Oke, yang lain mungkin yang mau bertanya? Sebelumnya izin masuk Bapak dan teman-teman, apakah boleh bertanya kepada kelompok 3? Silakan, Aspa. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Aska Inayatul Hikmah dari kelompok 2 kelas TPPL 2B ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, apakah metode penelitian yang dipakai oleh kelompok ini menghasilkan hasil yang signifikan? Terima kasih. Oke, selanjutnya. Ada lagi yang ingin bertanya sambil menunggu kelompok 3 menjawab 2 penanya yang barusan? Saya Pak, izin masuk. Oke, Nabhan. Saya Nabhan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, apakah yang dimaksud dengan purpose sampling? Terima kasih. Oke, satu lagi. Satu penanya. Kelas C, mana kelas C ini? Izin masuk, Pak. Saya Midiana dari kelas 2B mau bertanya. Oke. Saya ingin bertanya bagaimana sih variabel-variabel yang ada dalam metode penelitian itu bisa didapatkan? Bagaimana cara mendapatkan variabelnya? Terima kasih. Oke, sudah 3 penanya ya. 1 saya, 2 dari mahasiswi. Silakan kelompok 3 untuk menjawab ya, karena sudah ada rentan waktu kalian untuk mencari jawaban ya. Silakan Hanan dan kawan-kawan. Permisi Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Naban. Oke, silakan. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan purpose sampling? Purpose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
dalam jurnal ini alasan digunakannya purpose sampling karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif. Seperti itu, Naban. Bagaimana, Naba? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya. Permisi Pak, izin menjawab pertanyaan dari Mediana. Untuk pertanyaannya, bagaimana keempat variabel dalam metode penelitian didapatkan? Variabel bebas diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan variabel terikat diperoleh dari pemeriksaan kadar kolirinase dalam darah menggunakan metode spektrofotometer. Untuk variabel pengganggu diperoleh dari hasil yang diukur. Bagaimana Mediana? Baik, terima kasih Tania atas jawabannya. Oke, selanjutnya. Permisi. Pertanyaan dari Aska, Pak. Silakan. Untuk pertanyaan dari Aska, saya akan menjawabnya. Menurut kelompok kami, metode yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan hasil yang signifikan dikarenakan metode yang digunakan adalah metode teknik pengambilan secara purpose sampling yang dimana target dalam penelitian ini yaitu tanaman pada petani yang tergabung dalam kelompok tani di Desa Mendongan, Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang, yang dimaksudkan langsung ke target sasaran karena telah melalui beberapa pertimbangan tertentu yang mewakili unit semua analisis yang ada. Bagaimana, Aska? Baik, terima kasih atas jawabannya kepada Saudari Chandra dan teman-teman dari kelompok 3. Terima kasih. Sama-sama, Aska. Permisi Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Bapak sendiri. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah. Untuk berita itu sendiri, dari pihak kepolisian menduga bahwa korban diduga kuat karena keracunan pestisida. Namun hal tersebut tidak bisa dari pihak kepolisian tidak bisa melakukan otopsi karena dari pihak keluarga sendiri pun tidak memperbanyak proses tersebut, Pak. Jadi pada saat kejadian pihak kepolisian juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh. Bahkan saat pertama kali ditemukan masih ada cangkul di dekat tangannya, sebab korban diketahui sedang menggarap pematang sawah. Diduga meninggal karena keracunan pada saat melakukan penyemprotan hama dengan menggunakan bahan kimia di sawahnya. Sehingga bahan kimia terjadinya keracunan tersebut bisa terjadi karena air yang menyebar dan dari korban tersebut tidak menggunakan masker sehingga air yang menyemprot itu bisa terhirup oleh korban itu sendiri, Pak. Oke, berarti si pestisida itu ada peluang, tadi yang saya sampaikan, si pestisida itu bisa masuk ke dalam tubuh organisme, ya, atau manusia itu melalui apa? Kan ada 3 ya. Yang pertama melalui apa? Yang kedua melalui apa? Yang ketiga melalui apa? Itu peluang si organisme atau manusia ya, mamalia ini masuk pestisida ke dalam tubuhnya itu melalui apa itu? 3 itu masih ingat tidak? Cara masuk pestisida ke dalam tubuh organisme.
Sebentar. Yang kemarin baru kuis. Cara masuk pestisida ke dalam tubuh organisme melalui titik-titik, kemudian yang kedua melalui titik-titik, dan yang ketiga melalui titik-titik. Izin menjawab, Pak. Cara masuk pestisida ke dalam tubuh organisme yaitu melalui permukaan tubuh atau kulit atau kutikula, yang kedua melalui mulut dan saluran pencernaan, dan yang ketiga melalui respirasi. Oke, berarti ada peluang melalui ketiganya ini ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan saya yang pertama tadi apa? Data atau kesimpulan dari hasil jurnal tersebut. Silakan dijawab. Izin share dari data jurnal, Pak. Oke, silakan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semua responden memiliki kadar kolinesterase yang masih di ambang batas normal berdasarkan pengukuran kolinesterase. Yang kedua yaitu prevalensi keracunan pada penelitian ini adalah sebesar 0. Yang ketiga, responden yang memiliki kadar kolinesterase rendah sebanyak 22 responden atau 57,9%, dan responden yang memiliki kadar kolinesterase tinggi sebanyak 16 responden atau 42,1%. Yang terakhir yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara 9 variabilitas dengan rendahnya kadar kolinesterase. Oke ya, intinya adalah dalam artikel itu ini merupakan yang terpenting hasil dari artikel yang kalian cari itu, ini yang harus perlu kalian tampilkan gitu ya. Metode jelas ya, kesimpulan juga bisa ya, tetapi ini itu jangan sampai kelewatan. Ini yang perlu kalian sampaikan kepada si pendengar atau audiens ya. Oke, untuk kelompok 3 saya rasa cukup ya untuk kelas 2B. Selanjutnya saya persilahkan untuk ditutup dan nanti dilanjutkan kelas 2C kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.